Kalau aku dulu pakai MUET ya, Malaysia University English Test, karena aku S2-nya di Malaysia. Jadi kayak setelah lolos beasiswa nih, itu aku ada kayak pembekalan bahasa waktu itu di Jakarta ya, selama 2 atau 3 bulan gitu. Nah setelah skornya mencukupi, itu setelah kayak pembekalan lalu tes mencukupi, nah setelah itu kita diberangkatkan ke Malaysia seperti itu. Dan kalau misalnya skornya tidak mencukupi, benar-benar hangus gitu aja beasiswanya gitu. Sayang banget kalau teman-teman tuh nggak nyoba daftar gitu, kayak ya udah daftar dulu, masalah lulus atau enggak itu urusannya nanti gitu. Kayak kalau lu nggak daftar, lu nggak tahu lu bakal lolos atau enggak. Selama kalian punya niat ya, pertama niat, dibersihkan dulu niatnya, lurusin dulu niatnya, tujuan utama ngejar ini tuh apa gitu ya, jelas ya, untuk menuntut ilmu. Kemudian ya usahanya juga, jadi harus balance ya antara usaha dan doa gitu. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Arafah dan selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin ya. Besok tepat banget hari raya Idul Adha tahun 2025. Masya Allah, kalian dengar kan ya suara takbir berkumandang. Ini sih kerennya di Pulau Jawa tuh, aku kayak yang Masya Allah, kalau setiap azan itu bener bersaut-sautan, kayak oh my god, adem banget gitu loh. Tuh, kedengeran kan? Jadi kayak di situ masjid tuh kelihatan kan ya. Di situ Al-Jabar, di sana juga masjid. Jadi kayak untuk aku yang di lantai 3, yang tempat tinggalnya atau kosnya di lantai 3, Masya Allah, adem banget. Ini tempat aku tidur di saung-saung, by the way. Oke guys, jadi intinya di video kali ini aku bakal sharing-sharing lah ya, sharing-sharing singkat terkait apa itu beasiswa double degree atau beasiswa LPDP Kemenak lah intinya gitu. Jadi karena banyaknya pertanyaan terkait beasiswa LPDP Kemenak atau khususnya program double degree ini, kebetulan aku awardee, dan kali ini aku meniatkan untuk membuat video ya sambil nunggu buka puasa. Oke. Jadi oke deh guys, kita mulai. Kan ini ya, mungkin selama ini teman-teman taunya LPDP Kemenkeu atau Kemendikbud lah gitu. Itu sebenarnya ada juga guys double degree gitu. Nah untuk LPDP Kemenak itu ada juga double degree atau BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit. Dan untuk aku itu lulusnya di tahun 2023, lulus beasiswanya 2023 akhir, dan mulai kuliah di tahun 2024, tepatnya bulan Mei di University Utara Malaysia. Sebenarnya sebelumnya aku ada juga ya bikin konten bahas sedikit terkait ini gitu, tapi mungkin untuk kedepannya aku bisa lebih spesifik lagi ya, mudah-mudahan gitu. Oke, pernah gak sih kalian tuh bermimpi kayak yang gue pingin nih kuliah S2 di 2 kampus, atau mungkin dulu kalian di S1 udah melakukan itu, kayak S1 nya mungkin kuliah di 2 kampus, 1 negeri 1 swasta gitu. Dan untuk aku sendiri, mungkin aku bisa perkenalan dulu ya, aku aslinya dari Jambi guys, Jambi. Aku jurusannya Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI gitu. Nah untuk S2 ini aku ngambil program Multimedia Journalism dengan KPI di UIN Bandung dan di UUM gitu. Jadi ada beberapa jurusan yang mereka tawarkan atau yang BIB tawarkan untuk kita pilih seperti itu. Jadi antara kampus Indonesia dengan kampus luar negeri itu udah ada MOU-nya sendiri gitu. Jadi kayak ntar kalian daftar beasiswanya, terus tinggal kalian kalau aku dulu pakai MUET ya, Malaysia University English Test, karena aku S2-nya di Malaysia. Jadi kayak setelah lolos beasiswa nih, itu aku ada kayak pembekalan bahasa waktu itu di Jakarta ya, selama 2 atau 3 bulan gitu. Nah setelah skornya mencukupi, itu setelah kayak pembekalan lalu tes mencukupi, nah setelah itu kita diberangkatkan ke Malaysia seperti itu. Dan kalau misalnya skornya tidak mencukupi, benar-benar hangus gitu aja beasiswanya gitu. Jadi alhamdulillah banget sih, banyak-banyak bersyukur ya hidup ya. Oke, lanjut ya. Mungkin teman-teman di sini kayak masih bingung ya, double degree itu gimana nanti, apakah bener nih semuanya bakal ditanggung sama pemerintah untuk buku, biaya UKT ataupun juga yang lainnya lah gitu. Jadi untuk beasiswa double degree ini benar-benar ya guys, semuanya itu benar-benar ditanggung oleh pemberi beasiswa atau oleh LPDP-nya gitu. Jadi teman-teman tuh tinggal kuatin aja niat, terus upayain deh untuk memenuhi syarat ya, terutama untuk syarat atau skor bahasa asingnya gitu. Jujur ini juga jadi kelemahan aku ya, karena kayak yang hidupku tuh jauh dari itu gitu. Jadi kayak yang
mungkin harus lebih keras dibanding yang lain usahanya gitu loh. Jadi kayak yang wah, alhamdulillah tuh itu udah terlewati gitu loh. Jadi kayak yang apa yang kita dapat hari ini itu adalah hasil dari apa yang kita upayakan sebelumnya. Meskipun ya bahasa Inggris tuh bukan jadi yang utama banget, tapi itu juga syarat utama. Ngerti gak sih maksudku gitu? Jadi kayak kalau kalian udah punya ijazah atau SKL ya, SKL terus nilainya mencukupi, jadi kayak udah bahasa Inggris tuh harus ada. Itu syarat-syarat inti. Kalau kayak yang esai, motivation letter atau yang lainnya itu masih bisa diupayakan, dan banyak kok orang-orang yang mau berkontribusi untuk mimpimu. Maksudnya kayak yang kamu tuh bisa dapetin informasi itu dari mana aja, misal dari YouTube, Instagram atau yang lainnya. Banyak kan yang sekarang tuh share informasi terkait itu gitu. Jadi tinggal gimana semangat dan niat kalian untuk mengupayakan mimpi kalian seperti itu. Oke, karena di sini fokusnya aku akan membahas tentang beasiswa double degree LPDP Kemenak, maka aku mungkin akan detail dulu tentang pengenalannya ya. Jadi beasiswa ini tuh teman-teman bakal kuliah selama 2 tahun di masing-masing kampusnya 1 tahun. Jadi kalau misalnya yang di dalam negerinya di PTKIN, nah di PTKIN setahun, kemudian yang di luar negeri setahun. Kayak yang angkatan pertama itu di UIII dengan di Edinburgh ya, yang itu 1 tahun. Mereka itu di dalam negeri dulu, baru kemudian di luar negerinya. Nah untuk yang aku sendiri, aku tuh jatuhnya angkatan kedua ya. Aku itu lolos di tahun 2023 kan. Jadi kayak aku mulainya beda nih dengan yang angkatan pertama. Kalau yang di UIII tadi pertama di dalam negeri kan. Nah untuk yang angkatanku atau di seangkatanku itu mulainya di luar negeri dulu, di Malaysia, di University Utara Malaysia atau UUM, kemudian dibagi-bagi di dalam 5 PTKIN. Nah untuk aku sendiri itu di UIN Bandung. Jadi kita kuliah selama 2 tahun, mengupayakan untuk mendapatkan 2 gelar. Jadi kayak setahun di Malaysia selesai nih, setelah itu setahun lagi di UIN Bandung atau di UIN lainnya, seperti itu. Oke, yang kedua, apa aja sih yang kamu dapetin dari beasiswa LPDP Kemenak atau BIB ini, khususnya di program double degree ya. Jadi yang kalian bakal dapetin itu yang tentunya biaya kuliah penuh selama 2 tahun, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kemudian tunjangan hidup. Jadi biaya bulanan itu ada, dan kalau untuk aku sendiri tuh cairnya selama 3 bulan sekali. Jadi kayak ada biaya tunjangan hidup, biaya akomodasi, tempat tinggal kalian, entah itu di inasis atau asrama, gitu-gitulah pokoknya. Jadi kayak semuanya tuh benar-benar di cover dengan LPDP gitu. Lalu tiket pesawat PP ya, jadi berangkat kuliah sampai pulang kuliah itu semuanya, tiket pesawat semuanya benar-benar ditanggung. Kayak yang kamu tuh tinggal bawa badan aja lah istilahnya gitu, sama menjaga semangat untuk menyelesaikan studi itu gitu. Terus apalagi yang didapetin ya, tentu ada juga asuransi kesehatan, terus juga ada biaya-biaya yang kayak biaya darurat gitu-gitu. Jadi pokoknya alhamdulillah semuanya itu udah di cover, dan kalian tinggal benar-benar fokus berangkat kuliah, belajar, dan menyelesaikan studi itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang dulu atau sekarang punya mimpi kayak gue pengen dong kuliah di luar negeri gitu, kayak bisa nggak ya gitu. Jadi kak, menurutku guys, kayak selama kalian punya niat ya, pertama niat, dibersihkan dulu niatnya, lurusin dulu niatnya, tujuan utama ngejar ini tuh apa gitu ya, jelas ya untuk menuntut ilmu. Kemudian ya usahanya juga, jadi harus balance ya antara usaha dan doa gitu. Jadi kayak usaha tanpa doa ya tentu kayak sombong banget kamu gitu. Terus doa tanpa usaha ya sama dengan bohong juga gitu kan. Itu sih, itu nasihat dari kayak aku kayak ingat banget, harus kayak emang harus balance. Kayak seberapapun usahanya, kayak seberapapun upayanya, kalau kita nggak mendekatkan diri kepada yang pemberi itu ya, kita bisa apa gitu. Jangan sampai juga kita kufur nikmat ya, atau kayak selama ini dimudahin terus nih tapi lupa sama yang pemberi nikmat itu. Ya Allah, jangan sampai ya. Oke, lanjut. Oh ya guys, dan pas banget ya di tanggal 4 Juni 2025 ini BIB Kemenak itu membuka program beasiswa double degree untuk yang di University Utara Malaysia dengan di PTKIN di Indonesia. Jadi ada 5 PTKIN. Tapi setelah aku baca tadi ya, ada juga kayak di Kalijaga dan lain sebagainya dengan pilihan program studi yang berbeda-beda tentunya gitu. Jadi kalau kemarin tuh ada multimedia journalism, finance, terus ada
Islamic Education, dan manajemen pendidikan atau apa gitu. Pokoknya ada 5 pilihan, dan sekarang itu ada lebih banyak lagi pilihannya guys, dan juga bukan cuma dengan di Malaysia tapi juga ada di negara-negara lain. Terus di sini aku akan bahas ya tentang persyaratan ya, persyaratan beasiswa S2 double degree. Jadi kan LPDP ini kan banyak ya, LPDP Kemenak ini banyak jalurnya, dan seperti yang aku sampaikan tadi, biasanya aku akan fokus di beasiswa S2 double degree yang jalur prestasi gitu. Apa aja sih syaratnya, dan karena ini lagi pembukaan, dan kalau kalian ataupun teman-teman di sini punya sertifikat dan udah lulus atau udah punya ijazah atau SKL, boleh banget teman-teman langsung coba apply ya. Maksudnya kayak jangan takut untuk mencoba gitu, kayak kesempatan itu akan selalu ada sama kita berkenan untuk berusaha mengupayakan mimpi-mimpi itu gitu. Jadi kalau teman-teman udah punya persyaratan itu, teman-teman tinggal apply di website LPDP Kemenak atau BIB. Terus juga kayak motivation letter atau esai motivasi diri itu diminta untuk 1000 atau 1500 kata. Jadi teman-teman bisa menulis itu. Maksudnya kayak kalian jelasin deh motivasi kalian ikut beasiswa itu apa, kayak ada juga tuh rencana studi, rencana pasca studi, itu juga diminta ya. Jadi teman-teman kalau masalah itu mungkin nanti aku bisa bantu jelasin di video selanjutnya, atau mungkin bisa sharing-sharing di lain waktu. Tapi kalau untuk yang video kali ini aku mungkin akan lebih fokus kepada pengenalan beasiswanya dulu gitu ya. Oke, selanjutnya pastikan ya teman-teman bahwasanya ketika kalian apply atau ketika kalian ingin mendaftar beasiswa ini, teman-teman itu tidak sedang menempuh pendidikan magister, baik di dalam ataupun di luar negeri. Jadi benar-benar yang teman-teman tuh baru mau kuliah gitu loh. Kemudian pastikan juga bahwasanya teman-teman itu tidak sedang atau akan mendaftar sebagai CPNS atau P3K selama menjadi calon penerima beasiswa Indonesia Bangkit. Tuh. Nah selanjutnya teman-teman itu wajib kuliah mengikuti pendidikan yang penuh waktu atau full time di perguruan tinggi tujuan. Jadi kayak misal kemarin aku kan di Malaysia. Nah itu ketika teman-teman aku tuh rata-rata ya, hampir yang kayak 90% mereka tuh ngambil part time. Kayak di satu hari itu mereka cuma kuliah 2 mata kuliah atau mungkin 1. Nah aku bisa lebih banyak daripada mereka gitu. Intinya untuk kita yang beasiswa ini kuliahnya tuh kan cuma 1 tahun, jadi kayak harus lebih ngebut gitu loh. Yang mungkin teman-temannya cuman ambil part time, cuman kuliahnya 1 hari 1 mata kuliah atau 1 hari 2 kuliah, sedangkan kita mungkin bisa 1 hari 2 atau 3 mata kuliah, terus kuliahnya nggak cuma 1 atau 2 hari aja, bisa 3 hari gitu. Jadi intinya kita bakal lebih ngebut dibanding yang lain gitu, karena menimbang waktu yang hanya 1 tahun di luar negeri dan 1 tahun di dalam negeri seperti itu. Jadi ya tentu harus menjaga kesehatan fisik ataupun juga kesehatan mental, kesehatan emosional gitu. Nah oke guys, di sini aku kasih lihat ya pilihan kampusnya. Teman-teman nanti bisa akses langsung pokoknya di sini aku kasih lihat. Jadi kayak kemarin tuh cuman ada di UIII yang di dalam negeri ya, UIII, terus juga UIN Palembang, Mataram, UIN Bandung, UIN Aceh, terus UIN Surabaya, Sunan Ampel gitu. Jadi kemarin tuh cuman ada itu aja. Nah sekarang tuh udah lebih banyak untuk jurusannya ataupun juga untuk pilihan kampusnya seperti itu. Dan ada juga di sini tuh ada daftar perguruan tinggi dalam negeri dengan SOES yang University of London dengan yang University of Edinburgh. Jadi banyak pilihannya ya guys ya sekarang gitu. Jadi ada juga UIN Makassar, UIN Kalijaga. Jadi benar-benar sudah lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya program yang berjalan kemarin alhamdulillah sudah berjalan lancar dan ada peningkatan nih di tahun ini seperti itu. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu lagi untuk daftar ya. Jadi kayak udah fokusin terus kayak lurusin niatnya, penuhi syaratnya, daftar. Kalau belum memungkinkan daftar di tahun ini, di tahun depan mudah-mudahan teman-teman bisa mendaftar di program LPDP yang double degree, baik itu yang LPDP Kemenkeu ataupun LPDP Kemenak ya. Dimanapun daftarnya sama aja kok guys, sama-sama pendanaannya tuh dari LPDP, cuman dari segi tahapannya mungkin sedikit berbeda ya seperti itu. Nah selanjutnya guys, untuk skor bahasa Inggris yang diperlukan untuk mendaftar beasiswa S2 double degree jalur prestasi ini adalah IELTS itu 6,5, terus untuk TOEFL ITP itu 550, Duolingo English Test itu bisa pakai skor yang 120. Kalau yang SOES ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini TOEFL ITP-nya itu bisa 500, terus IELTS-nya bisa 6 dan Duolingo-nya 100 gitu. Jadi
berbeda-beda ya guys untuk skornya. Teman-teman pokoknya baca aja persyaratan detailnya di website LPDP, atau mungkin nanti aku cantumkan linknya, link drive persyaratannya di deskripsi video ini gitu. Nah selanjutnya guys, ini dia yang aku tunggu-tunggu. Ini yang untuk masuk UUM ke kampus aku di Malaysia, University Utara Malaysia. Itu skornya 500 untuk ITP dan juga untuk IELTS-nya 6 ya. Jadi kalau kami dulu itu pakai MUET ya, Malaysia University English Test, dan aku kurang tahu apakah di tahun ini akan ada pembekalan seperti itu juga atau cukup dengan ITP. Tapi rasaku tetap bakal ada sih, karena kayak untuk masuk ke luar negerinya itu butuh MUET, atau kayak intinya kalau ITP itu baru untuk kalian berjuang mendapatkan beasiswanya, untuk dapetin kampusnya lagi ke luar negeri itu ada seleksinya lagi, seperti itu ya guys ya. Oke, yang selanjutnya aku akan spill di sini jadwal khusus untuk pendaftaran beasiswa S2 double degree jalur prestasi. Di sini aku kasih lihat ke teman-teman ya bahwasanya pendaftarannya itu udah dibuka guys dari kemarin 4 Juni sampai 12 Juni 2025. So teman-teman harus gercep nih untuk langsung daftar. Apalagi kalau teman-teman udah punya sertifikat bahasa Inggrisnya, terus juga udah punya SKL atau ijazah dan transkrip nilai, semuanya udah lengkap, dan teman-teman bisa langsung daftar. Kalau misalnya teman-teman masih bingung terkait buat esai, ngisi akun di web BIB-nya, boleh banget teman-teman bisa tanya-tanya aku, mungkin DM dari Instagram atau bisa komen di video ini, seperti itu. Menurutku waktu pendaftarannya itu cukup cepat ya. Jadi kayak 4 sampai 12 itu teman-teman udah bisa daftar. Ya, aku masih lihat di sini. Terus nanti 13 sampai 17 itu ada seleksi administrasi, lalu pengumuman seleksi administrasinya di tanggal 18 Juni, terus tanggal 19 sampai 25 ini langsung di tahap tes akademik atau tes skolastik ya, tes TPA. Kayak numerik dan lain sebagainya lah, umum gitu-gitu. Pokoknya banyak-banyak aja persiapan di semuanya gitu. Nah setelah seleksi skolastik teman-teman akan diumumkan itu hasilnya pada 27 Juni di sini. Terus kemudian langsung nih 28 Juninya langsung wawancara. Kemudian pengumuman hasilnya itu di 31 Juli 2025. Wah, berarti Agustus ya orientasi. Menarik. Aku nggak tahu ya ini bakal ada MUET lagi atau enggak, atau mungkin ada pengayaan atau pembekalan bahasa lagi atau enggak. Belum tahu pastinya, tapi yang paling penting adalah teman-teman sekarang udah persiapan aja dulu untuk mendaftar beasiswa ini gitu. Lagi kalau teman-teman udah punya skor bahasa ya, maksudnya kayak sayang banget kalau teman-teman tuh nggak nyoba daftar gitu. Kayak ya udah daftar dulu, masalah lulus atau enggak itu urusannya nanti gitu. Kayak kalau lu nggak daftar, lu nggak tahu lu bakal lolos atau enggak. Yang penting teman-teman udah daftar aja dulu. Apalagi kalau teman-teman udah punya skor bahasa, udah punya ijazah, transkrip nilai gitu-gitu udah lengkap. Itu kan syarat intinya ya. Kayak kalau cuman kayak yang esai dan lain sebagainya, ya emang sih esai itu mungkin bisa ditulis dalam semalam ya, tapi apa yang kita tulis di situ nggak bisa kita dapetin dalam semalam gitu. Jadi emang benar-benar ya diupayain lah pokoknya gitu. Intinya semangat. Misalnya belum rezekinya tahun ini ya coba lagi tahun depan gitu. Panjang sih kalau aku juga mau cerita ya gimana perjalanan aku bisa sampai di titik ini gitu. Jadi kayak aku juga sebelumnya sempat agak ini ya kayak yang jadi nggak sih berangkat di double degree ini. Apalagi kemarin tuh aku kayak habis pembekalan bahasa atau pengayaan bahasa tes MUET itu tuh berbarengan dengan Natal, tahun baru dan lain sebagainya, sampai akhirnya kami intake-nya tuh di Mei. Harusnya mulai kuliah tuh di Januari tapi kayak ditunda di Mei gitu. Jadi kayak aduh ini jadi berangkat enggak kataku kayak gitu. Sampai akhirnya aku tuh daftar LPDP Kemendikbud seperti itu. Jadi kayak yang waktu itu udah lolos sih yang double degree. Jadi aku tuh sempat daftar juga guys di yang LPDP Kemendikbud ya, karena ada 1-2 hal pertimbangan, dan kemudian LPDP Kemendikbud tuh udah kayak mau tutup. Aku nggak mau dong kehilangan peluang yang ngebuat aku bakal nunggu lagi di tahun depan atau 6 bulan ke depan gitu. Jadi kayak yang aku akhirnya daftar lagi nih di LPDP Kemendikbud di waktu-waktu yang masih kayak ini jadi berangkat kayak gitu waktu mau ke Malaysia. Tapi alhamdulillahnya pas aku masuk di tahap aku kan ini ya ada tahap seleksi terakhir yang wawancara, itu aku nggak lanjutin yang di LPDP Kemendikbud karena aku udah berangkat di Malaysia seperti itu gitu. Intinya kayak ya udah
manfaatin aja peluang yang ada gitu, karena kan waktu itu aku belum menempuh pendidikan magister sama sekali ya, jadi masih bisa aja mendaftar gitu. Yang penting teman-teman sampaikan, kan ada pertanyaan kayak kamu ikut beasiswa apa aja nih selain beasiswa yang mau kamu daftarin, itu biasanya ada pertanyaan gitu ya, jawab aja dengan jujur. Jadi waktu itu kayak ya aku bilang aja aku ikut beasiswa lain gitu, dan aku mendaftar ini lagi, nggak apa-apa, yang penting nggak kita ambil dua-duanya gitu, kayak tetap pilih salah satu supaya nggak double funding gitu. Terus di sini mungkin aku bisa lampirin ya ke teman-teman lampiran beasiswa double degree S2 luar negeri. Teman-teman bisa lihat semua persyaratannya di sini, atau bisa nanti teman-teman klik di deskripsi video ini seperti itu. Sebenarnya aku pengen juga sih kayak sharing-sharing tentang beasiswa ini lebih banyak lagi, dan aku tadi udah buat question box di Instagram, teman-teman bisa ikut bertanya di sana, dan nanti insya Allah bakal aku jelasin di video selanjutnya. Seperti itu, mengisi waktu luang anak kos ya, supaya tidak gabut dan tidak overthinking. Kalau gabut sih sebenarnya enggak ya, karena banyak tugas ya, tapi kayak yang kadang pengen gak sih memberi jeda untuk diri, maksudnya daripada rebahan gitu, mungkin bisa lebih produktif atau menghabiskan jatah bicara ini dalam sehari ya perempuan. Jadi gimana kita menghabiskan jatah bicara ini dengan mengaktifkan kembali YouTube dan sharing-sharing terkait beasiswa, karena kebetulan teman-teman juga semangat bertanyanya, jadi kayak aku jadi semangat lah untuk cerita-ceritanya seperti itu. Oke guys, see you on the next video. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, boleh banget untuk subscribe channel aku supaya juga akun ini bisa semakin berkembang, dan semoga kedepannya bisa memberikan manfaat. Oke guys, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya.